نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan kepada kita berbagai nikmat karunia keutamaan yang begitu agung dan begitu besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, cinta kepada kita, sehingga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan bagi kita untuk mengkaji setiap pekannya kitab penjelasan tentang hakikat pokok-pokok dan buah iman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah karangan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah melewati hampir setengah ya pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Ini semua adalah murni pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang wajib untuk kita selalu syukuri. Di dalam kitab ini sebagaimana judulnya berkaitan dengan iman ya, banyak sekali hal-hal yang dibahas oleh al-muallif rahimahullah tentang keimanan. Seperti yang di pasal pertama ya, kita sudah membahas panjang lebar bagaimana tentang definisi, batasan dan tafsir akan keimanan. Dan bagaimana sifat iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Di pasal yang kedua, kita juga sudah mempelajari berbagai sumber yang darinya diambil keimanan. Di antaranya adalah mempelajari al-asma'ul husna, ya, mempelajari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia, mentadabburi Al-Quran secara umum, ya, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai dan juga berbagai akhlak dan sifat-sifat yang sempurna yang ada pada diri beliau, bertafakur, ya, memikirkan alam semesta, memikirkan banyak sekali karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, memperbanyak zikir, ya, mempelajari kebaikan-kebaikan dalam agama, bersungguh-sungguh dalam mewujudkan maqam atau derajat ihsan, berbuat baik kepada makhluk dengan ucapan dan perbuatan, ya, berdakwah kepada Allah, ya, mendorong diri kita untuk melawan semua hal yang dapat menafikan keimanan, baik berupa cabang-cabang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dan kemaksiatan. Hal-hal yang telah kita pelajari tadi di atas adalah ya, berkaitan tentang dari mana kita bisa ya, mengetahui amalan-amalan ataupun ucapan-ucapan yang darinya bersumber keimanan. Setelah mengetahui ya, bahwasanya keimanan itu bersumber dari poin-poin tersebut, maka di pasal ketiga, yang sudah sempat kita bahas poin pertama ini, adalah berkaitan tentang faidah-faidah keimanan. Apa manfaatnya kita beriman? Ya. Apa manfaatnya kita mempelajari tentang tauhid, tentang keimanan, tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ya, keyakinan kita. Di pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang di antara buah yang terbesar dari mempelajari keimanan itu adalah kita berkesempatan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang khusus. Dalam berbagai ayat dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali kekasih-kekasihnya Allah itu ya, tidak ada rasa takut yang mereka ya alami dan mereka juga tidak bersedih. Siapa mereka wali-walinya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang dimana mereka beriman kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Antara lainnya adalah Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, ya, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumus syaitan. Ya, adapun orang-orang yang kafir, maka wali mereka, pelindung mereka adalah setan itu sendiri.
Na'udzubillahi min dzalik. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah azza wa jalla kita akan kembali melanjutkan pembahasan faidah atau buah yang terbesar dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapat kemenangan dengan keridhaan Allah dan negeri kemuliaan darinya. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita minta tolong untuk dibacakan ya matan kitab ini dari Ibu Isna. Ada Ibu Isna? Isna nggak ada Ustaz, absen. Baik. Ibu Mira? Ada. Baik, silakan Ibu. Syukran, jazakillah khair. Jangan saya. Bismillah, nggak apa-apa. Ada bukunya kan? Soalnya saya cacat vokal. Nggak bisa nyebut R. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, silakan Bu. Yang ke apa? Ke halaman 83. Ya, benar, halaman 83. Judul mendapat kemenangan dengan keridhaan Allah dan negeri kemuliaan darinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara buah-buah iman yang paling besar, mendapat kemenangan dengan keridhaan Allah dan negeri kemuliaan darinya. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. At-Taubah 7172. Maka mereka meraih ridho dan rahmat Rabb mereka, mendapat keberuntungan dengan tempat-tempat tinggal yang baik disebabkan keimanan mereka yang dengannya mereka menyempurnakan diri mereka dan menyempurnakan orang-orang selain mereka disebabkan mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar, sehingga mereka menguasai perantara yang paling mulia dan tujuan yang paling utama, dan itu adalah karunia Allah Ta'ala. Baik, jazakillah khair. Di sini disebutkan Allah tabaraka wa taala berfirman. Ya, jadi kita dibawakan beberapa ayat di dalam surat At-Taubah ya, ibu-ibu sekalian. Mari kita coba membaca ayat ini ya, dengan merenungi ya, apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam ayat ini. Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Ya. Wal mu'minun, orang-orang yang beriman, wal mu'minat, dan para wanita yang beriman, ba'duhum, sebagian dari mereka, aulia, adalah penolong, pelindung, ba'd, bagi yang lain. Jadi di dalam ya, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya loyalitas yang wajib untuk diberikan, kecintaan yang wajib untuk diberikan antara seorang mukmin adalah kepada mukmin yang lain. Berarti mafhumul mukhalafahnya ya, tidak boleh seorang mukmin untuk memberikan loyalitas, kecintaan, walanya kepada orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa kita disyariatkan untuk berwala dan al-bara, ya. Cinta kepada orang yang Allah Azza wa Jalla cintai, benci kepada orang yang
orang-orang yang Allah benci mereka. Di sini disebutkan bahwasanya ya, teman, pelindung, kemudian penolong orang-orang mukminin itu merekalah adalah orang-orang mukminin juga. Bukan dari orang-orang kafirin, bukan dari orang-orang musyrikin. Baik. Kalau kita sudah memahami prinsip yang Allah Azza wa Jalla ya, tanamkan di dalam ayat ini bahwasanya ada kewajiban bagi kita untuk memberikan loyalitas kepada mukmin yang lain. Bagaimanakah bentuk loyalitas tersebut atau wala tersebut? Apakah hanya berkaitan dengan hal-hal duniawi, kita berikan dia makanan, kita berikan dia ya tempat tinggal, kita berikan dia fasilitas? Apakah hanya berkutat tentang itu saja? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bentuk wala seorang mukmin kepada mukmin yang lain apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang paling pertama. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang mukminin ya antara satu dengan yang lainnya saling menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati antara mukmin dengan mukmin yang lain dengan sebuah syariat yang sangat agung yang di ayat lain Allah jelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat kata Allah dengan syarat satu. Kalian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan kalian beriman kepada Allah. Baik, di sini Allah Azza wa Jalla ulangi itu. Poin tersebut Allah ulangi. Apa sih kira-kira ya jemaah sekalian? Hakikat dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-amr itu dari kata amara ya'muru. Amara ya'muru, memerintahkan. Ma'ruf itu adalah kebaikan. Jadi sifat seorang mukmin adalah dia selalu menyerukan kebaikan kepada mukmin yang lain dan itu adalah di antara bentuk loyalitas yang terbesar yang diberikan oleh seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Ya, karena kita hidup di dunia ini ya butuh masukan, butuh nasihat, butuh teguran dari orang-orang yang berada di sekitar kita, dari orang-orang mukminin. Tidak bisa kita ini selalu berjalan di atas ya kesombongan diri kita seakan-akan kita tidak butuh orang lain. Ketika kita melakukan apa yang kemudian menjadi cacat di dalam agama, kita harus siap untuk mendapatkan nasihat. Ya. Kita harus siap untuk diamar ma'rufkan atau dinahi mungkarkan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita yang melihat itu tidak pantas untuk kita lakukan. Ya'muruna bil ma'ruf, orang-orang beriman itu mereka menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf. Sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun yang ada di dalam Islam kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikannya. Semua kebaikan yang ada dalam agama ini dari A sampai Z Nabi sudah mengajarkannya kepada kita. Ya, begitu juga ini ya diambil, ditalakikan kepada para sahabat dan diambil oleh para sahabat, kemudian disampaikan juga kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'ut tabi'in. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain saling mengingatkan, saling menyuruh kepada kebaikan. Apakah hanya menyuruh kepada kebaikan saja? Ternyata tidak. Ada ya poin lain yang tidak kalah penting dari itu, wa yanhauna 'anil munkar. Mereka orang-orang mukminin saling apa? Melarang dari kemungkaran. Mungkar ini ya, mencakup segala perbuatan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat ada orang yang melakukan kemungkaran, merupakan kewajiban bagi kita adalah untuk mencegahnya dari kemungkaran tersebut. Ya, adalah untuk menasehati dia agar dia meninggalkan kemungkaran tersebut. Ya. Jadi bukan seseorang itu hanya difokuskan untuk mengajak kepada kebaikan. Ya. Bukan hanya mengajak orang, menyuruh orang kepada kebaikan, tetapi di waktu yang sama dia juga dituntut untuk melarang orang-orang ya yang dia lihat, yang dia dengar untuk terjerumus dalam kemungkaran. Dia tahan, dia cegah. Kemudian apa berikutnya? Wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Orang-orang yang beriman itu dalam bentuk loyalitas mereka, mereka menegakkan salat.
Sehingga ini syarat ya. Seorang dikatakan muslim itu adalah dengan menjaga salatnya. Ketika dia meninggalkan salat sebagaimana Nabi SAW sebutkan ya. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka yaitu orang-orang musyrikin adalah tentang perkara salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, kata Nabi SAW. Dan ini merupakan pendapat yang lebih rajih yang dirajihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka wa taala dalam permasalahan ini. Ya, dalam hadisnya Nabi juga menyebutkan wa amuduhu as-salah, tiang agama itu adalah dengan salat. Wa yu'tuna zakah, yang juga merupakan kewajiban kedua yang datang di dalam agama ini dan merupakan rukun Islam, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perhatikan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketaatan orang-orang beriman itu merupakan ketaatan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasulnya, maka sifat orang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Allah Azza wa Jalla setelah menyebutkan bentuk loyalitas seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ataupun terhadap agamanya, maka Allah katakan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan Allah rahmati mereka. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala, ya, maka jalankanlah apa yang Allah perintahkan. Kayaknya ini banyak sekali ya diselewengkan makna rahmatan lil alamin. Islam itu datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan itu diidentikan selalu dengan kelembutan. Yang namanya rahmat itu tidak selalu dengan kelembutan. Rahmat itulah syariatnya Allah. Jadi sesuatu dikatakan sebagai rahmat itu adalah apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengadakan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar itu rahmat. Seseorang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu rahmat. Dan mereka dijanjikan bahwasanya Allah akan merahmati mereka. Innallaha azizun hakim, dan Allah menyebutkan ya, tentang nama dan sifatnya yang agung bahwasanya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi orang-orang mukminin dari kalangan laki-laki, mukminat dari kalangan wanita, apa yang Allah janjikan kepada mereka? Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, di mana mereka ya selamanya kekal tinggal di dalamnya. Dan mereka juga mendapatkan apa? Tempat-tempat yang bagus, ya, tempat-tempat tinggal yang bagus di surga Aden. Wa masakin thayyibatan fi jannati Aden wa ridwanu minallahi akbar. Kemudian Allah menyebutkan dan keridhaan Allah lah adalah nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat-nikmat yang tadi Allah janjikan kepada kaum mukminin dan kaum mukminat. Jadi selain Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi orang-orang yang beriman surga yang penuh dengan fasilitas, kemewahan dan apapun ya yang disukai oleh manusia, Allah Azza wa Jalla juga menjanjikan kepada mereka tempat tinggal yang baik di Jannatu Aden, di surga Aden. Tapi dari semua kenikmatan itu ada nikmat yang lebih terbesar dibandingkan fasilitas yang didapati oleh seorang mukmin ketika dia masuk ke dalam surga, adalah dia mendapatkan ridwanum minallah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla sudah ridho kepada kita, maka itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita ini kalau berbicara tentang keberuntungan ya, bukan ketika ya pasangan kita atau diri kita atau anak kita atau keluarga kita mendapatkan proyek yang besar. Itu bukan keberuntungan yang besar, ya. Itu bukan keberuntungan yang hakiki, bukan.
Itu bukan kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan hakiki itu adalah ketika kita mendapatkan ridhonya Allah. Ketika kita mendapatkan limpahan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita itu beribadah kepada Allah, dan ibadah itu dinamakan dengan apa? Kullus min jami'in yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahira wal batina. Namanya ibadah itu adalah segala apapun yang mendatangkan kecintaan dan keridhaannya Allah dari perbuatan, ucapan, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi adanya kita di sini di dunia ini, sebagaimana yang Allah sebutkan, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Adanya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pada hakikatnya jamaah sekalian ya, saling berlomba-lomba. Saling berlomba-lomba untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam kehidupan yang kita alami, ya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, ya. Ada yang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan yang melimpah, ya. Dia juga memiliki kewajiban untuk mencari ridhonya Allah. Ada juga yang Allah Azza wa Jalla uji dia dengan berbagai musibah dan berbagai kekurangan, berbagai kesengsaraan. Dia juga dituntut untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla Maha tahu, ya, tentang bagaimana kehidupan kita kalau seandainya kita diberikan, ya, kesebalikan dari apa yang kita dapatkan sekarang. Allah Azza wa Jalla Maha tahu, ya. Kalau seandainya orang kaya itu jadikan miskin, atau orang miskin jadikan kaya, ya, orang yang kemudian memiliki kesabaran, orang yang memiliki rasa syukur, ini ibadahnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang tentunya memiliki masalah. Setiap orang itu memiliki problem sendiri-sendiri. Dan sesuatu yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan kita, jamaah. Allah Azza wa Jalla janjikan itu di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla itu tidak akan memberikan atau tidak akan membebankan suatu ujian di luar kemampuan manusia. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kita ujian, ya, musibah, yakinlah bahwasanya kita dapat melalui semua musibah tersebut. Dan yakinlah bahwasanya takarannya Allah itu tidak mungkin salah. Allah itu ketika menakar, ya, musibah pada diri kita tidak mungkin salah. Tidak mungkin, ya, musibah itu lebih besar daripada kemampuan kita untuk melewati musibah tersebut. Jadi, ya, ujian setiap orang itu berbeda-beda, ya. Ada yang ujiannya itu besar karena memang, ya, kemampuan dia untuk melewatinya juga lebih besar dibandingkan ujian. Ada yang kemudian ujiannya juga dilihat oleh orang lain merupakan ujian yang tidak begitu besar, ya. Tapi pada intinya di sini ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum, setiap dari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu prinsip dasar dalam ibadah itu bukan isar, bukan, ya, berbagi kepada orang lain, bukan. Dalam perkara ibadah itu tidak boleh isar, tidak boleh berbagi. Udah kamu saja yang melakukan. Ya, kayak saling dorong-dorongan, ya, saling tunjuk-tunjukkan dalam kebaikan. Dalam ibadah itu prinsipnya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Baru kalau itu permasalahan duniawi, ya, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kenikmatan duniawi, barulah kita dituntut untuk isar. Tuntut untuk apa? Untuk berbagi kepada saudara kita. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla sebutkan dzalika huwal fauzul azim, ya. Yang namanya keberuntungan yang besar, kesuksesan yang besar itu adalah ketika kita meraih, kita mendapatkan apa yang selama di dunia kita kejar. Apa yang kita kejar di dunia? Ridhonya Allah, ridhonya Allah. Nah, keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang besar dan yang agung adalah ketika kita nanti di akhirat mendapatkan apa yang selama ini di dunia kita kejar. Disebutkan waridwanum minallahi akbar. Jadi kalau sudah disebutkan konteks ayat ini waridwanum minallahi akbar, tidak ada yang lebih besar lagi kenikmatan kecuali mendapatkan ridhonya Allah, jemaah. Ya. Jadi
kebergantungan hati kita ini terhadap dunia itu akan menjadi sangat ya lemah ketika kita memahami konteks ayat ini. Yang kita cari itu adalah apa? Ridhonya Allah, bukan mencari dunia di sini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla sama sebagaimana orang lain mendapatkan kesempatan. Kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla alat sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga memberikan kepada orang lain alat. Alatnya apa sih? Wasilahnya apa? Kita diberikan mata, kita diberikan akal, kita diberikan mulut, kita diberikan telinga, kita diberikan hati, semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alatnya sama, waktunya sama. Kenapa hasilnya berbeda dengan orang-orang yang soleh lainnya? Kenapa engkau cuma mendapatkan sekian, sedangkan orang lain jauh di atasmu? Kita akan ditanya ya, mata kita gunakan untuk apa, waktu kita gunakan untuk apa, ya, telinga kita gunakan untuk apa. Setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak akan pernah luput dari pertanyaan kelak nanti di hari akhir. Ya, itu juga pernah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati. Ya, tidak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya akan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ya, kalau berbicara masalah nikmat itu sangat banyak sekali ya. Waktu mudanya dihabiskan untuk apa gitu kan? Ya. Kemudian sehatnya dia gunakan untuk apa, ya? Uangnya dia dapati dari mana? Dan untuk apa dia keluarkan uangnya? Nah, itu ya, jangan dikira kita tidak akan ditanya. Jangan pernah mengira kita tidak akan ditanya. Setiap apapun akan diperhitungkan secara detail. Dan pengadilan yang paling adil itu adalah pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa jadi ada suatu perkara yang kita itu anggap remeh jamaah. Ada suatu perkara yang kita itu anggap kecil. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim, kata Allah dalam surat Nur. Bisa jadi kita mengira suatu amalan atau suatu perbuatan itu adalah remeh, tapi di sisi Allah Azza wa Jalla itu adalah sesuatu yang sangat besar. Maka jangan pernah meremehkan hal-hal ya yang berkaitan dengan agama. Apapun tujuan hidup kita di dunia ini harus kita prioritaskan untuk beribadah, ya. Apapun itu. Dan jangan pernah meremehkan segala hal apapun karena tidaklah kerugiannya itu kembali kepada orang lain. Pada hakikatnya kerugian itu hanyalah kembali kepada diri kita sendiri. Kita akan kembali kepada Allah farda ya, sendiri-sendiri. Kita itu ketika nanti menghadap Allah Azza wa Jalla ketika dikumpulkan di padang mahsyar, bukan gerombolan, geng-gengan dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, tidak sendiri-sendiri. Ya. Jika setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia amalkan, apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan, apa yang diyakini, apa yang dilakukan, itu semua dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meraih ridho dan rahmat Rabb mereka, mendapat keberuntungan dengan tempat-tempat tinggal yang baik disebabkan keimanan mereka, yang dengannya mereka menyempurnakan diri-diri mereka dan menyempurnakan orang-orang selain mereka disebabkan mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Perhatikan di sini ya kalimat mereka menyempurnakan diri mereka dan menyempurnakan orang lain. Nah, inilah konteksnya di dalam Islam itu tidak ada ya seseorang itu masuk surga sendirian, soleh kepada dirinya sendiri, soleh untuk dirinya sendiri, tidak. Islam tidak mengajarkan ananiyah. Islam itu tidak mengajarkan keegoisan. Kita itu diperintahkan di dalam Al-Quran dalam berbagai ayat, juga Nabi SAW dalam berbagai hadisnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketahuilah bahwasanya ya untuk menjadi saleh di suatu tempat ya yang kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang buruk, itu tidak menjadi penghalang Allah Azza wa Jalla mengazab tempat tersebut ya. Karena ya, sesuatu itu ya, membutuhkan orang yang musleh,
butuhkan orang yang memperbaiki. Orang yang memperbaiki keadaan, orang yang berbicara, orang yang menegur, orang yang kemudian mengkritik, ya, ketika ada sesuatu yang terjadi dari kezaliman-kezaliman. Ada orang yang memperbaiki. Untuk menjadi soleh saja tidak cukup, ya. Maka kita harus menjadi orang yang muslih, ya, bukan saja soleh tapi muslih, bukan saja orang yang baik di dirinya sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk menjadi baik. Dan itulah dasar dari Islam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Tidak ada agama tanpa nasihat. Untuk seluruh elemen, ya, untuk seluruh pihak. Ya. Dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Untuk seluruh manusia nasihat itu. Baik, di sini ya disebutkan dan mereka melarang perbuatan mungkar sehingga mereka menguasai perantara yang paling mulia dan tujuan yang paling utama, dan itu adalah karunia dari Allah. Nah, jadi seseorang itu bisa menjadi seseorang yang saleh, dia beramar ma'ruf nahi mungkar, dia bisa mendirikan salat, ya, dia bisa menunaikan zakat, dia bisa jadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya, dia bisa dengan mudah menasihati orang lain, menegur orang lain. Semua kebaikan yang dapat kita lakukan di dunia ini itu bukan karena kita hebat, jamaah, tapi karena itu adalah karunia dari Allah. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kewajiban bagi kita adalah untuk tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari kemudahan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang belum tentu, ya, orang lain mampu untuk istiqomah berada di atasnya. Ya, jadi jangan kita itu berada dalam keguluan dan tasahul, ya, ekstrim lalu kemudian lalai. Nggak boleh, kita harus berada di pertengahan. Jangan seperti orang yang kemudian ujub kepada dirinya sendiri, ya. Berbangga diri, melihat dirinya itu hebat, melihat dirinya itu tinggi dibandingkan yang lain. Nah, ini harus dihindari. Begitu juga bukan kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang di pihak yang lain, ya, yang berseberangan dengan pemikiran yang tadi kita sebutkan. Tetap kita menisbatkan apapun nikmat yang kita dapatkan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, ya. Kita senang atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang agung. Baik, kemudian, ya, dan diantaranya bahwasanya iman yang sempurna mencegah pemiliknya masuk neraka. Silakan dilanjutkan, Ibu. Dan diantaranya bahwasanya iman yang sempurna mencegah pemiliknya masuk neraka. Iman, walaupun sedikit, mencegah pelakunya kekal di dalam neraka. Karena barang siapa yang beriman dengan keimanan yang dengannya dia menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah masuk neraka. Sebagaimana terdapat hadis-hadis sahih yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pokok ini. Sebagaimana juga terdapat hadis-hadis mutawatir dari beliau bahwasanya tidak akan kekal di neraka orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun sangat kecil. Baik. Jadi apa faedah dari keimanan? Yang pertama adalah mendapatkan cintanya Allah. Kemudian yang kedua mendapatkan keridhaan Allah, ya, mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kesuksesan dunia akhirat, ya, mendapatkan tempat yang baik kelak nanti di surga. Yang ketiga, manfaat atau faedah dari keimanan adalah bahwasanya iman yang sempurna mencegah pemiliknya masuk neraka. Orang yang beriman itu ya tidak mungkin kekal di dalam neraka. Orang yang beriman tidak mungkin kekal dalam neraka. Ini adalah faedah yang ketiga. Iman, beliau katakan, walaupun sedikit, maka iman itu dapat mencegah pelakunya kekal di dalam neraka. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, mengekalkan seorang mukmin di dalam neraka.
Karena barang siapa yang beriman dengan keimanan yang dengannya dia menunaikan kewajiban-kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah masuk neraka. Ini ketika apa? Ketika ya keimanan dia sempurna dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut kepada dirinya. Ya. Adapun orang yang kemudian menzalimi dirinya sendiri, ya, sebagaimana yang kita sebutkan ya, zalimun li nafsihi. Ya, ada orang yang kemudian dia menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, ya, berbagai perbuatan-perbuatan dosa, maka orang-orang tersebut akan terlebih dahulu dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya di dalam neraka, kemudian mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana terdapat hadis-hadis sahih yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pokok ini, sebagaimana juga terdapat hadis-hadis mutawatir dari beliau bahwasanya tidak akan kekal di neraka orang-orang yang dalam hatinya terdapat keimanan walaupun sangat kecil. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Yakhruju minan nari." Ya, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi ya waznun min khairin. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat seberat gandum kebaikan. Kebaikan ini maknanya adalah keimanan. Jadi walaupun imannya itu sangat kecil, ya, tapi kalau dia memiliki keimanan, maka dia tidak akan pernah dikekalkan di dalam neraka. Makanya inilah penyebab, ya jamaah sekalian, kenapa iman itu adalah nikmat yang paling besar yang kita miliki. Bukan rumah, ya, bukan mobil, bukan keluarga, ya, bukan anak, bukan pasangan, ya. Nikmat terbesar yang kita miliki, yang paling mahal itu adalah nikmat keimanan. Karena hanya dengan imanlah, walaupun iman itu sedikit ya, kecil. Nabi menggambarkan waznu syairah, ya, sebesar atau seberat gandum. Atau disebutkan juga ya, waznun min atau sedikit kebaikan, sedikit keimanan. Itu sudah cukup menjadi apa? Menjadi penghalang kita untuk dikekalkan di dalam neraka. Ya, mau orang itu memiliki kehidupan yang mewah ketika dia hidup di dunia, apapun fasilitas yang ingin dia dapatkan, maka dia dengan mudah mendapatkannya. Kalau dia tidak memiliki keimanan, maka dia akan menjadi orang yang paling sengsara kelak nanti di akhirat. Hartanya yang dulu dia banggakan, ya, link-link yang dulu dia banggakan, kenalan-kenalan teman-teman yang dia banggakan, itu sama sekali tidak bisa menolong dia untuk keluar dari neraka. Ya, hanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang dapat ya menghalangi dia ya dari kekekalan di neraka yang telah Allah Azza wa Jalla siapkan bagi orang-orang yang kafir. Baik. Silakan dilanjutkan, Bu. Poin Dan di berikutnya. antara buah-buah iman, bahwasanya Allah membela orang-orang mukmin. Allah menghindarkan mereka dari segala hal yang tidak disukai dan menyelamatkan mereka dari segala malapetaka, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Al-Hajj 38. Yakni Allah menghindarkan mereka dari setiap hal yang tidak disukai, yakni Dia menghindarkan mereka dari kejahatan setan-setan manusia dan setan-setan jin. Dan Allah juga membela mereka dari musuh-musuh mereka. Allah juga menghindarkan mereka dari hal-hal yang tidak disukai sebelum ia turun dan menghilangkan atau menguranginya apabila telah turun. Manakala Allah Ta'ala menyebutkan apa yang telah terjadi pada diri Nabi Yunus alaihissalam, bahwasanya beliau menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Rob mungkin ya Ustaz. Iya, nggak apa-apa.
bahwa tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zolim. Allah Ta'ala berfirman, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Anbiya 8788. Yakni apabila mereka jatuh ke dalam kesusahan-kesusahan, sebagaimana kami telah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. doa saudaraku Yunus tidaklah seorang yang ditimpa kesusahan berdoa dengan doanya ini, melainkan Allah akan memberinya jalan keluar dari kesusahannya itu, yaitu tidak ada Tuhan, tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zolim. Dan Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, yakni dengan melaksanakan keimanan dan konsekuensinya, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Al-Talaq 2, yakni jalan keluar dari semua hal yang menyusahkan manusia. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan baginya kemudahan di dalam urusannya. At-Tolak 4. Maka orang mukmin yang bertakwa, Allah akan memudahkan urusannya, memudahkannya menempuh jalan yang mudah, menjauhkannya dari jalan yang sukar, membuat kesusahan terasa mudah baginya, memberi solusi dari setiap kesedihan, memberinya jalan keluar dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Dan hal yang menguatkan hal ini sangat banyak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, alhamdulillah. Jadi dalam poin ini berkaitan dengan pertolongannya Allah ya di dunia. Pertolongannya Allah di dunia. Jadi di antara manfaat keimanan itu yang pertama apa? Merupakan kecintaannya Allah, mendapatkan keridhaannya Allah ya. Kemenangan di negeri akhirat, tempat yang baik di negeri akhirat ya. Kemudian terhalangi dari kekal di dalam neraka dan mendapatkan pembelaan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah dari keimanan. Jadi kalau kita sudah tahu pentingnya keimanan, tinggal kembali lagi ke bab sebelumnya itu ya. Dari sumber apa kita mencari keimanan itu sendiri. Dikatakan Allah menghindarkan mereka dari segala hal yang tidak disukai dan menyelamatkan mereka dari segala macam malapetaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Ini janji Allah. Allah lah yang akan membela orang-orang yang beriman. Nah, pembelaan Allah Subhanahu wa taala ini umum ya. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan mengakhirkan pembelaan Allah kepada orang-orang mukminin di dunia ya. Dan Allah Azza wa Jalla akan ya membela kaum mukminin di akhirat. Ya, ini semua kembali kepada takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya antara orang-orang mukminin dengan orang-orang kafirin itu tidak mesti orang-orang mukminin itu selalu menang, ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis Abu Sufyan dijelaskan juga al-harbu bainana wa bainahum sijal ya. Pertarungan atau peperangan kami kaum kafir Quraisy dengan Muhammad itu sijal katanya, ya. Seri, ya. Terkadang mereka menang, terkadang kami yang menang, ya. Bukan maksudnya mudafaah di sini pembelaan adalah kaum mukminin selalu menang dalam peperangan, tidak juga, ya. Tapi ya, Allah Azza wa Jalla Maha tahu atas apa yang dibutuhkan oleh kaum mukminin ketika itu. Ya, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita kan selalu ingin menang, kita selalu ingin mendapatkan ya keberuntungan ya, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan dan Allah tetapkan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan saja. Yakni Allah menghindarkan mereka dari setiap hal yang tidak disukai, yakni Allah menghindarkan mereka dari kejahatan setan-setan manusia dan setan-setan jin. Nah, berarti ya bagi orang-orang yang memiliki keluhan, misalnya memiliki keluhan
gangguan jin, ya, setan-setan dari jin. Nah, ini minta perlindungannya itu kepada Allah. Allah janjikan dalam ayat ini Allah bela. Nah, kita sebagai orang yang mendapatkan musibah seperti itu seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan dengan meminta pertolongan kepada makhluk yang lemah juga. Kan ada ya orang-orang yang kemudian tersesat di dalam bab ini. Mereka ya berusaha untuk mengeluarkan jin tapi juga menggunakan jin. Nah, ini haram, tidak boleh ya. Ya. Jin dilawan dengan jin, tidak boleh. Jin itu, gangguan jin itu harus dilawan dengan apa? Ruqyah syar'iyah. Ya. Bacakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Dibacakan doa-doa zikir-zikir yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cara memerangi kejahatan setan-setan jin. Dan Allah juga membela mereka dari musuh-musuh mereka. Allah juga menghindarkan mereka dari hal-hal yang tidak disukai sebelum ia turun dan menghilangkan atau menguranginya apabila telah turun. Kita tidak tahu ya apa yang sebenarnya itu seharusnya terjadi atas diri kita dari keburukan. Bisa jadi kita merasa santai-santai saja, tidak tahu apa-apa kita ini, ya. Bisa jadi yang seharusnya kita mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa dahsyatnya, Allah lindungi kita dari kesengsaraan tersebut, Allah menyelamatkan kita dari hal itu. Makanya kewajiban untuk bersyukur itu, ya, adalah kewajiban yang harus kita lakukan setiap harinya, di setiap waktunya. Kita mengingat Allah, kita bersyukur kepada Allah. Karena kita tidak tahu nih, Allah itu tolong kita dari bab apa, ya. Bukan hanya sekedar kenikmatan yang bisa terlihat oleh mata kita, ya. Ketika kita terselamatkan dalam sebuah ya, kesengsaraan, musibah, dan berbagai bala yang lainnya, itu juga adalah sebuah nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri, ya. Dan menghilangkan atau menguranginya apabila telah turun. Jadi kalau ada musibah, maka Allah bisa saja menghilangkannya atau mengurangi ya kesengsaraannya. Manakala Allah Ta'ala menyebutkan apa yang telah terjadi pada diri Nabi Yunus, bahwasanya beliau ya nada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihi salam dijadikan permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam suatu titik yang sangat ya menyengsarakan. Beliau menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tidak ada ilah ya yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengakui kapasitas dirinya. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dan bagaimana ya doa ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung dua hal yang sangat penting dalam berdoa. Yang pertama adalah bagaimana seorang mukmin itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengagungi atau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang mulia. Ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa itu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ya i'tiraf, pengakuan atas kelemahan diri kita, atas ketidakmampuan kita, atas kesalahan kita. Inilah ya dua unsur yang terdapat di dalam doa Nabi Yunus alaihissalam ya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan posisinya beliau sedang dalam kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat berikutnya, ayat 88? Fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah ya, mengijabahi doanya dan menyelamatkannya dari kesusahan. Dan demikianlah, seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi manfaat keimanan yang ada dalam pembahasan kali ini adalah dapat mendatangkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang melupakan Allah, yang melalaikan Allah, ya, yang berpaling dari Allah, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafirin,
maka mereka mendapatkan hal yang sama. Mereka berpaling dari Allah, Allah juga berpaling dari mereka. Mereka melupakan Allah, Allah juga melupakan mereka. Ya, mereka lalai dari Allah, Allah juga ya tidak ngurusi mereka. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Tapi kalau seseorang itu datang kepada Allah dengan tangisan, datang kepada Allah dengan merendahkan hatinya, menghinakan dirinya, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan mengijabahi doanya. Yakni apabila mereka terjatuh ke dalam kesusahan-kesusahan sebagaimana kami telah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu akhi Yunus, doa saudaraku Yunus, ma da'a biha makrubun illa farrajallahu anhu kurbatah. Tidak ada orang yang kesusahan kemudian dia berdoa dengan doa ini melainkan Allah akan memberikan baginya jalan keluar, ya. Apa itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, antara takwa dengan iman itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mananya apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya. Faidah keimanan apa? Yaj'al lahu makhraja. Niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Jadi orang mendapatkan kesulitan, kesusahan, masalah, problem hidup, itu kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar bagi dia terhadap masalah-masalah yang dia hadapi. Yakni jalan keluar dari semua hal yang dapat menyusahkan manusia. Dalam ayat yang keempat disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, ya, terkandung makna iman juga dalam takwa, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Allah berikan kemudahan itu kapan? Allah berikan kemudahan ketika kita bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin yang bertakwa, Allah akan memudahkan urusannya, memudahkannya menempuh jalan yang mudah, menjauhkannya dari jalan yang sukar, membuat kesusahan terasa mudah baginya, memberinya solusi dari setiap kesedihan, memberinya jalan keluar dari setiap kesusahan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Dan hal-hal yang menguatkan hal ini sangat banyak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi pertama, faedah dari keimanan adalah kita mendapatkan cintanya Allah. Yang kedua, mendapatkan keridhaannya Allah dan kemenangan yang hakiki kelak di akhirat. Yang ketiga adalah orang yang memiliki keimanan, dia akan terhalangi dari kekekalan di api neraka. Kemudian mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Allah, ya. Kemudian berikutnya bahwasanya iman dan amal saleh yang merupakan cabang darinya dapat membuahkan kehidupan yang baik di dunia dan di negeri tempat tinggal keabadian. Silakan dibaca, Ibu. Ya, bahwasanya iman dan amal soleh yang merupakan cabang darinya dapat membuahkan kehidupan yang baik di dunia ini dan di negeri tempat tinggal keabadian. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl 97. Hal itu karena di antara keistimewaan iman, bahwasanya ia bisa mendatangkan ketenangan, kelegaan, dan kecukupan hati dengan apa-apa yang telah Allah rizkikan kepadanya, dan ia tidak bergantung kepada selainnya. Ini adalah kehidupan yang baik, karena sesungguhnya pokok kehidupan yang baik itu adalah kelegaan dan ketenangan hati, dan tidak terkena bisikan-bisikan dari bisikan-bisikan yang menimpa orang yang kehilangan iman yang sahih. Baik, di sini sebutkan ya. Faedah keimanan berikutnya adalah dapat membuahkan kehidupan yang baik di dunia. Dan
di negeri tempat tinggal keabadian. Nah, ini kesimpulan judul ya yang diambil dari intisari ayat 97 dari surat An-Nahl. Allah berfirman, "Man 'amila shaliha", barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki maupun perempuan, siapapun yang mengamalkan amalan saleh kata Allah, mau dia laki-laki mau dia perempuan, dengan satu syarat, satu saja syaratnya, wa huwa mu'minun, dia beriman. Maka Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau didasari keimanan, jamaah. Orang kafir nih nyumbang ke masjid, diterima amalan sedekahnya? Tidak diterima. Ada orang kafir ya, nyembelih di Idul Adha, nyumbang ke sana ke sini, diterima amalannya? Habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan, tidak berharga sama sekali. Karena syarat diterimanya amalan itu adalah ketika orang itu mukmin. Wa huwa mukmin, itu syaratnya Allah sebutkan. Barang siapa yang melakukan amalan saleh dari laki-laki, dari perempuan dengan syarat dia mukmin, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan kami balas dengan balasan yang lebih dari apa yang dia kerjakan. Beliau katakan hal itu karena di antara keistimewaan-keistimewaan iman bahwasanya iman bisa mendatangkan ketenangan. Bisa jadi hayatan thayyibah di sini bukan kita dijanjikan Allah mendapat 10 rumah, 10 mobil, ya, mendapatkan tanah di mana-mana, bukan. Hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang baik, dan kehidupan baik itu tidak selalu identik dengan fasilitas mewah. Tapi ya, semua kenikmatan itu intinya bersumber dalam hati. Ketenangan, ketentraman di dalam hati. As-sakinah, itu yang paling penting. Karena sifat manusia itu pada dasarnya adalah tamak kepada dunia. Makanya Nabi SAW itu bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya manusia diberikan segunung emas, maka dia akan meminta untuk diberikan gunung emas yang lainnya. Ketika diberikan, maka dia akan meminta untuk diberikan gunung emas lainnya. Dan Nabi mensifati walayyam la'afahu illa turab. Tidak akan ada yang bisa membuat dia puas kecuali hanya tanah. Manusia itu seperti itu. Jadi mau dia dikasih rumah, mau dikasih mobil, mau dikasih harta yang mewah, dia tidak akan pernah puas. Hanya satu yang membuat dia puas, tanah. Apa maknanya? Sampai mati. Kalau dia sudah mati, maka sifat tamaknya itu pun akan hilang dari dirinya. Nah, bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu apa? Ketika ya, keimanan itu dapat menghadirkan ketenangan di dalam hati kita. Kelegaan, kecukupan hati dengan apa-apa yang telah Allah rizkikan kepadanya. Berapa banyak orang yang memiliki fasilitas yang mewah, memiliki harta yang berlimpah, tetapi hidupnya tidak sama sekali dipenuhi ketenangan. Ya. Masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan keluarga, tidak tenang hidupnya. Karena dia tidak memiliki keimanan. Dan betapa banyak juga kita mendapati bahwasanya orang-orang yang diberikan harta sekedarnya saja, secukupnya, dia memiliki ketenangan hati yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berlimpah hartanya. Ya. Dan ia tidak bergantung kepada selain Allah. Makanya tenang itu kenapa? Karena dia tahu backingan dia itu Allah. Yang melindungi dia Allah. Yang menjaga dia Allah. Yang memberikan dia rezeki Allah. Yang mematikan, menghidupkan dia Allah semuanya. Jadi tenang hatinya. Ibarat seseorang, ya, dia pendatang di suatu tempat.
ketika di tempat barunya ini, ya, pimpinan kepala suku yang ada di tempat barunya ini, ya, menjamin keamanan dirinya, maka dia akan tenang. Tapi kalau di tempat itu dia bermusuhan kepada, ya, kepala pimpinan yang ada di tempat itu, maka tidak akan ada ketenangan dalam kehidupan. Walillahil matsalul a'la. Kalau seandainya kita ini di backing, dilindungi, dijaga, dan yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala, apapun permasalahan itu akan kita lewati dengan berbagai kemudahan. Yakin. Ya, seorang mukmin itu yakin. Yakin dengan hatinya. Hakul yakin. Dia tidak akan pernah, ya, khawatir berlebihan terhadap dunia. Maka itu disebutkan, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu ayat yang tadi kita bahas. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali kekasihnya Allah itu mereka yang tidak takut dan tidak bersedih. Mereka lah orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa orang yang beriman kekasih-kekasihnya Allah Azza wa Jalla, wali-walinya Allah itu tidak takut dan tidak sedih? Karena mereka yakin bahwasanya yang melindungi mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam pikiran mereka, bagaimana saya mengejar mendapatkan keridhaannya Allah. Kalau itu sudah saya dapatkan, maka hidup saya tenang. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan saya. Allah tidak akan membiarkan saya dalam kesusahan. Ia memberikan kesusahan ini Allah, berarti kesusahan ini berada di tangannya Allah. Allah akan dengan mudah mengangkat kesusahan ini dan melimpahkan kenikmatannya kepada diriku. Inilah yang dinamakan dengan tauhid, keyakinan. Ya, jadi bagaimana seseorang itu ketika dia mempelajari tauhid, ini memiliki dampak yang dalam di dalam jiwanya. Ya, bagaimana kita dapat bersemangat untuk melakukan amal soleh. Apapun amal soleh itu, sekecil apapun mungkin orang menganggapnya remeh, tapi kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan amalan ini, kita meminta agar Allah Azza wa Jalla untuk membalasnya. Kita meminta agar Allah Azza wa Jalla ridho kepada kita. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah cinta kepada kita. Karena bisa jadi amalan yang dianggap remeh itu ternyata besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Para ulama katakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil itu kemudian menjadi besar balasannya oleh Allah, dari Allah, karena apa? Karena niat. Dan berapa banyak amalan-amalan agung yang besar kemudian menjadi kecil pahalanya dari Allah, itu karena juga dari niat. Jadi amalan hati ini tidak bisa kita remehkan, ya jamaah sekalian, ya. Amalan hati itu tidak bisa kita remehkan, dan amalan hati yang paling tinggi adalah tentang keimanan. Ya, kalau dia sudah iman, dia pelajari berikutnya ada ketawakalan, ya. Dia pelajari berikutnya amalan-amalan hati yang lain, kejujuran, ya. Dia pelajari tentang khasyah, ketakutan, ya. Dia pelajari tentang bagaimana, ya, muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Walillahil hamdu wal minnah. Baik, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang poin berikutnya, bahwasanya semua perbuatan dan perkataan hanya bisa sah dan sempurna tergantung kepada keimanan dan keikhlasan yang diwujudkan oleh hati pelakunya, ya. Jadi orang tidak akan dianggap sah amal ibadahnya kecuali didasari dengan keimanan. Baik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan, ya, keikhlasan dalam beramal dan dalam berucap. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan yang Ustaz terkeluarkan kah? Pencet kayaknya. Nah, afwan kepencet. Ya,
begitu. Jadi insya Allah itu yang kita dapat bahas pada pertemuan kali ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan keistiqomahan, keikhlasan dalam berucap dan dalam bertindak. Semoga ya duduknya kita, lelahnya kita ya untuk bertalabul ilm ini dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan Allah kepada kita, sehingga Allah menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala dan juga kepada jemaah yang telah membaca. Baik, selanjutnya kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 2 pertanyaan yang hendak saya tanyakan. Pertama, di sini mengenai hadisnya Rasulullah mengenai doanya dari Nabi Yunus alaihissalam ya Ustadz. Bahwa kan di sini Rasulullah mengatakan doa yang diucapkan dari Nabi Yunus alaihissalam ini disebutkan bahwa tidaklah seseorang yang ditimpa kesusahan berdoa dengan doa ini, melainkan Allah akan memberikannya jalan keluar dari kesusahannya. Yang saya tanyakan di sini dalam ini Ustadz, ini kan membacanya itu tidak hanya secara lafaz, tetapi memahami maknanya juga kan Ustadz. Artinya bukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin saja secara lafaz, tetapi memahami makna dari apa yang diucapkannya sehingga Allah mengijabahnya. Demikiankah memahaminya Ustadz atau bagaimana? Iya benar. Jadi ketika seseorang itu berdoa, bukannya sekedar dilafazkan, tetapi dia ya memahami doa tersebut. Ya, bagaimana dia meminta sesuatu kepada orang yang dimintakan, tapi dia tidak paham lafaz yang dia ucapkan. Kan ini lucu. Ya. Jadi menjadi syarat dalam doa itu, ya, dia harus mengetahuinya. Bagaimana? Ya, karena ini berkaitan dengan kekhusyuan itu tadi. Ya. Kalau orang itu tidak mengerti apa yang dia ucapkan, ya dia mengucapkan sambil dengan ekspresi biasa saja ya. Dia ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin seperti itu. Tanpa penghayatan, tanpa menghadirkan amalan hati, itu adalah kekhusyuan ya. Tapi kalau dia paham maknanya, paham artinya ya, itu akan begitu ya, begitu dalam maknanya, sehingga seseorang itu ketika dia ucapkan sesuatu yang dia pahami maknanya, dia akan berhati-hati ya, dia akan berhati-hati setelah itu ya. Dia ini sudah mengikat perjanjian dengan Allah loh ya. Dia sudah mengakui bahwasanya Allah itu maha agung, maha tinggi, Allah itu maha kuat, maha besar, dirinya lemah, dirinya bodoh, dirinya nggak punya kekuatan apa-apa, datang kepada Allah meminta pertolongan Allah. Jadi setelah Allah memberikan pertolongan kepada dia, ada kesempatan untuk bermaksiat, dia akan ingat bagaimana dia dulu ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lemah. Tapi kalau orang yang kemudian tidak paham apa yang dia ucapkan, sekedar mengucapkan begitu saja ya, tidak akan berefek ya, tidak akan berefek dalam kehidupannya. Akan dengan mudah dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berikan pertolongan kepada dirinya. Wallahu taala alam. Pertanyaannya itu begini Ustadz, kan biasanya suka gini. Wah, kan diperintahkan kalau dalam kesusahan membacalah doanya. Terus kita sudah membaca nih, karena tidak dipahami tadi seperti penjelasan Ustadz.
sudah dibaca nih doanya Nabi Yunus alaihissalam, tapi toh saya nggak diberikan jalan keluar membahasakannya gitu Ustaz. Artinya yang hendak saya sampaikan kepada diri saya juga yang lain, bahwa dengan mendapatkan jalan keluar itu tidak hanya sekedar lafaz, tetapi juga dipahami maknanya, akan mendapatkan apa yang dijanjikan sebagaimana yang disampaikan hadis gitu ya Ustaz. Iya, benar. Dan tidak semua, intinya ketika kita berdoa, tidak harus doa kita itu dijabahi oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung. Karena bisa jadi itu Allah Azza wa Jalla simpan kebaikan doa kita itu, dan Allah balas itu kelak di akhirat. Dan adab dalam berdoa pun tidak boleh ya kita menuntut atau terburu-buru dalam berdoa. Ya. Kalau sama manusia saja kita harus beradab ya, ketika kita minta, kita datang, kita meminta kepada manusia itu harus beradab. Kalau tidak beradab kan tidak akan diterima. Bagaimana dengan ya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan apa? Adab dari kita sebagai seorang manusia hambanya. Kita meminta kepada Allah itu ada adab-adabnya, ya. Seperti tadi yang kita sebutkan, diantaranya apa? Adab-adab dalam meminta kepada Allah, mengagungkan Allah terlebih dahulu. Nggak langsung tiba-tiba langsung, kalau saya minta ini, saya minta itu, tidak. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mengakui kesalahan, mengakui kelemahan, baru meminta. Jadi dari adab-adab itulah ya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala itu mengijabahi apa yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya itu tidak Allah Azza wa Jalla ijabahi, jangan berputus asa, tetaplah meminta dengan meyakini Allah Maha tahu apa yang lebih kita butuhkan daripada ya hanya sekedar apa yang kita inginkan. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu buruk bagi kita. Tapi bisa jadi apa yang kita lihat buruk itu lebih baik bagi kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kalian cinta kepada sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Dan bisa jadi kalian itu ya benci kepada sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik bagi kalian. Jadi dalam bab doa ini kita harus benar-benar meyakini sedalam-dalamnya bahwasanya Allah itu adalah Al-Alim. Nah, ini kembali lagi kepada pembahasan sifat Allah ya. Allah itu Maha mengetahui. Ya. Jangan sok tahu deh jadi manusia. Jangan jadi sok tahu. Kita ini orang yang bodoh, makhluk yang bodoh. Maka dalam ayat itu Allah sebutkan manusia itu karena insanu zaluman jahula. Itu sifat yang Allah sematkan kepada manusia. Zalim, bodoh lagi. Ya, sok tahu. Seakan-akan kita mengetahui, oh ini yang terbaik bagi saya. Jangan menentukan seperti itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, karena Allah adalah zat yang Maha mengetahui. Allah lebih tahu kita ini yang terbaik apa yang kita butuhkan pada hakikatnya. Bukan sekedar apa yang kita inginkan. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz yang berkaitan dengan bahwasanya iman yang sempurna mencegah pemiliknya masuk ke dalam neraka. Artinya di sini dari semua inti itu kan di sini dikutip ya Ustaz, catatan kakinya adalah kalimat la ilaha illallah Ustaz. Artinya kita kembali kepada awal pembahasan di sini adalah hadis cabang-cabang hadis bahwa iman itu bercabang-cabang ya Ustaz. Ini adalah kalimat yang paling utama. Di sini disampaikan bahwa akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hatinya terdapat seberat gandum. Yang saya mau tanyakan di sini dan kembali untuk menambah keyakinan kepada diri bahwa ini kan kalimat la ilaha illallah itu kembali seperti pertanyaan tadi juga disertai dengan bukan sekedar lafaz tetapi memahami maknanya, karena kalimat la ilallah mempunyai rukun, mempunyai syarat dan tuntutan. Begitu Kak Ustadz? Benar, ya. Jadi dalam bersyahadat atau dalam perkataan la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat kalau hanya sekedar diucapkan tanpa kita meyakini makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kan ada konsekuensinya ya. Ada pembatal-pembatalnya, ada rukun-rukunnya, ya, ada pilar-pilarnya, sehingga ya kalau seandainya kita hanya
bersyahadat, hanya sekedar di lisan saja tanpa kita yakini, ini juga ya tidak akan mendatangkan dampak yang baik dalam kehidupan kita, dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang kemudian dia hanya mengucapkan tidak memahami akan dengan mudah sangat berpotensi besar untuk terjatuh dalam kesyirikan ataupun terjatuh dalam kekufuran waliyadzubillah. Ya, dan insyaallah setelah kitab ini selesai ya, sedikit lagi insyaallah azza wajalla kita masuk ke pembahasan kitab tauhid ya, 1 2 3. Apalagi di kitab 1 itu dibahas secara detail tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan situ juga dibahas tentang keimanan ya, pembatal-pembatal keimanan ya. Konsekuensi dari iman itu apa sih? Konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah itu apa sih? Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah itu apa sih? Itu hal-hal yang mendasar yang wajib untuk kita ketahui. Maka ya kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam talabul ilmi ini. Semoga Allah ridhoi dan Allah mudahkan. Allahumma amin. Jazakillah khair. Alhamdulillah Ustadz, sedikit menyambung, berarti Ustadz ini kalau yang disebut di sini yang tidak kekal, di sini sebutkan maksud dianya akan didapat masuk ke dalamnya, tidak kekal di dalam neraka, masuk ke surat Fatir ya Ustadz ya, zolam bin nafsi ya Ustadz, tipenya tiga-tiganya golongan yang disebut imannya diakui sama Allah Ta'ala. Nah ini masuk kepada zolam bin nafsi, artinya seseorang yang di sini kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang memahami dengan segala tuntutannya. Artinya terlepas dari seluruh syirik akbar dan kufur akbar tentunya ya Ustaz. Iya, benar. Baik, Benar. Ustaz. Itu termasuk zalim li nafsi. Iya, jazakillah khair. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyak. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas jawaban dari Ustaz dan pertanyaan dari jamaah. Baik, selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, kalau begitu Ana ingin nyambung sedikit tadi Ustaz tentang adab dalam berdoa. Berarti selain kita berdoa itu dengan mengagungkan nama Allah, bertawasul dengan asma wa sifatnya, juga ini juga Ustaz ya, juga berselawat juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Ustaz. Iya, benar. Jadi Cara adabnya seperti itu. berarti sebelum kita mulai beristighfar, meminta ampun pada Allah dan menyebutkan permintaan, sebelumnya kita sholawat dulu Ustaz ya, pada Nabi gitu. Iya. Nah. Baik. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Amin. Apa Ustaz nambahin yang pertanyaan itu tentang adab menjawab azan bagi perempuan yang lagi waktunya tidak sedang waktu istilahnya tidak melaksanakan sholat, apakah boleh ya nggak duduk manis atau apa seperti itu Ustaz? Bagaimana menjawab azan? Menjawab azan bagi perempuan yang lagi ada uzur. Baik. Apakah dia harus apa tadi pertanyaannya? Ya duduk rapi seperti orang mau sholat, atau ya kan memang kondisinya lagi tidak sholat. Tidak ada kewajiban untuk berposisi dengan posisi seperti itu, duduk ketika sedang sholat atau apa ya, dalam kondisi apapun ya, kecuali ketika orang itu sedang berada di kamar mandi misalnya ya. Selain itu ya dia menjawab azannya, dia sedang berbaling nggak apa-apa dijawab azannya. Kemudian dia sedang duduk, dia sedang berjalan ya. Namanya zikir itu kan qiyam wa qu'udan wa ala junubihim, kan dalam ayatnya seperti itu. Baik ketika berdiri maupun sedang duduk ataupun sedang berbaring, tidak ada masalah. Yang dijadikan kewajiban adalah menjawab adzan.
mengikuti sebagaimana apa yang diucapkan oleh seorang muadzin, karena pahalanya itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dengannya Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang mau mendapatkan pertolongan Nabi nanti ketika di akhirat dengan mendapatkan syafaatnya Rasul, maka setiap dia mendengarkan adzan, maka hendaknya dia mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan muadzin, lalu kemudian berdoa dengan doa yang sahih yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam berbagai hadisnya. Nah, Keren, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dan jawaban dari Ustaz. Dari pertanyaan dan jamaah dan jawaban dari Ustaz. Baik, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan kembali. Kembali. Ustaz Afwan, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau sedikit bertanya mengenai surat An-Nahl 97 tadi, Ustaz. Penjelasannya, ya, Ustaz. Nah, penjelasannya di sini kan disebutnya janjinya Allah itu kan memberikan ketenangan ya, Ustaz. Nah, tadi Ustaz sudah menjelaskan kepada kami bahwa dari penjelasan ini disebutkan bahwa mendatangkan ketenangan di sini bukan artinya ketenangan itu adanya kecukupan itu ada di dalam hati, Ustaz. Yang banyaknya sekarang ini kita termasuk diri saya mindsetnya itu kan seperti tadi disebutkan bahwa ketenangan itu kecukupan diberikan kebaikan dunia itu dengan kasat mata, artinya materi dengan segala macam. Ternyata di sini kan ketenangan hati itulah yang disebut yang dijanjikan. Apakah ini bagian dari talbis iblis, Ustadz? Pemahaman ini yang sampai kebanyakan manusia memahaminya demikian, itu bagian dari tipu daya setan, Ustadz. Begitukah memahaminya? kalau dikatakan talbis iblis atau talbis setan bisa jadi, tapi lebih besar itu potensi akan kebodohan, al-jahlu itu ya. Jadi seseorang itu ketika dia tidak mengetahui ya apa yang Allah suratkan di dalam Al-Qur'an, maka akan muncul mindset bahwasanya agama ini tidak adil ya, atau agama ini susah untuk dikerjakan, agama ini sulit untuk dilakukan ya. Seperti itu. Jadi mungkin porosnya lebih berporos kepada al-jahlu, bukan kepada talbis iblis. Mungkin bisa ya, karena al-jahlu itu sendiri kan ya di antara target iblis itu di dalam menyesatkan manusia adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Nah, baik Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair. Jelas. amin, barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dan dari jamaah dan jawaban dari Ustaz. Bila ada ingin bertanya, dipersilakan kembali. Tafadholi. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas keluhan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah taala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah taala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakumullah khair Ustaz. Allahumma amin, Allahumma amin.